Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir dalam pembelajaran materi berikutnya yang masih tentang Orde Baru. Oke, yang sudah banyak. Oke, sebelum saya mulai, Diah Kingkin, pimpin doa. Mengawali di sore hari ini adalah kita berdoa. Kita masih berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Seperti biasa, di grup WhatsApp kecil kelompok 1, 2, 3, 4 yang tidak ikut join, nama-namanya dikirimkan ke grup WA. Ya Pak. Oke, jelas? Ya, kalau sudah jelas, nah kita mulai pembelajarannya. Silakan diperhatikan dulu. Judulnya hari ini yaitu kebijakan pembangunan ekonomi Orde Baru. Dari pembelajaran ekonomi Orde Baru, diharapkan kalian bisa menjelaskan ciri khas ekonomi Orde Baru. Kemudian menganalisis tantangan ancaman keberhasilan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Kemudian membuat makalah tentang fokus pembangunan dan hambatan pelita 1 sampai 6. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan karakteristik kehidupan ekonomi Orde Baru. Ya, perhatikan itu. Diharapkan siswa mampu menganalisis tantangan ancaman keberhasilan ekonomi Orde Baru. Diharapkan siswa mampu membuat makalah tentang fokus pembangunan hambatan pelita 1 sampai 6. Apa itu pelita 1 sampai 6? Nah, nanti kalian akan mengerti setelah melihat tayangan video berikut ini. Orde Baru, salah satu rejim yang lama berkuasa di Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia. Rejim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto ini mampu berkuasa selama 32 tahun. Di masa Orde Baru, pembangunan lebih difokuskan pada aspek ekonomi dan politik. Pertanyaan saya, Pak Harto berkuasa setelah beliau menerima mandat, yaitu Super Semar. Oke, pinter. Ini ada kolom tahun, kolom inflasi, pertumbuhan ekonomi. Saya tanya dulu, yang bisa angkat tangan. Ada yang tahu definisi dari inflasi? Meningkatnya harga. Nah, Harga. ya, Meningkatnya harga. benar. Siapa sih jawab peningkatan harga? Arisma. Oke. Inflasi itu jumlah peredaran uang itu banyak, tapi barangnya sedikit. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu punya uang banyak, tapi barang yang kamu beli itu tidak ada, uang itu bernilai apa enggak? Tidak. Nah, jika barang itu langka, maka harga barang itu dipastikan mahal atau nah, semuanya bermuara dari Undang-Undang 45. Kemudian ditetapkan GBHN, siapapun presidennya tidak akan berganti kebijakan pembangunan. Baru ditentukan repelita. Nah, zaman Pak Harto dulu pembangunan itu terstruktur, tersistem, terencana dengan adanya repelita. Apa itu repelita? Rencana 5 tahun. pembangunan 5 tahun. Nah, kemudian diimplementasi melalui pelita. Ini 5 tahun. Kemudian ada yang namanya PJP, pembangunan jangka panjang, 25 tahun sampai 30 tahun. Ya, ini ada gambar. Gambar apa ini? Gambar jembatan. Petani Pada masa Korea. Pak Harto, pelita pertama, ya, pelita pertama baru muncul ya. Berawal dari 1 April 69 sampai 31 Maret 1974. Karena bangsa kita adalah mayoritas petani, maka zaman Pak Harto pembangunan yang harus diutamakan adalah pertanian. Dibangunlah waduk atau bendungan. Ada yang pernah ke Selorejo? Pernah. Nah, itu, saya. nah, itu contoh ya untuk irigasi pertanian. Terus
Biar petani itu petani lancar ya, pertanian berkembang baik setelah disediakan irigasi, berikutnya adalah harus disediakan pupuk, mes ya. Nah, baru bisa baik. Hasilnya bagaimana? Maju pesat kita dulu. Nah, setelah petani sukses, dilanjutkan dengan pelita kedua. Nah, ini. Apa maksudnya gambar ini? Ini ada pohon besar terus dikelola menjadi pohon, ya, potongan pohon kayu ya. Terus ini ambil minyak mentah diambil. Jadi pelita 2 pembangunannya yaitu difokuskan pada pembangunan untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Hasilnya bagaimana? Juga berhasil, bertahap juga. Kemudian setelah mumpuni dilanjutkan pelita ketiga. Nah, ini pelita 3. Kalau di pelita 2 menghasilkan benang, ya, bahan baku berupa benang, maka di pelita 3 dilanjutkan menjadi kain. Makanya zaman dulu itu pembangunannya terstruktur, tersistem, terencana, ya. Setelah mumpuni banyak pabrik industri bahan jadi. Nah, dilanjutkan ke pelita keempat. Nah, ya. Kalau di pelita 2 banyak pabrik pengelolaan menjadi barang baku, pelita 3 banyak industri yang mengelola bahan jadi, maka di pelita keempat banyak pabrik yang memproduksi mesin untuk pabrik itu sendiri. Daripada mesin industri ini beli di luar negeri, nah di pelita 4 pemerintah punya gagasan, ayo kita bentuk industri yang bisa menghasilkan mesin yang bisa dijual ke pabrik-pabrik dalam negeri. Paham anak-anak? Paham. Setelah mumpuni dilanjut pelita kelima. Kalau pelita 1, 2, 3, 4 itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk konsumsi kita sendiri, ya, maka di pelita 5 kita sudah berpikiran untuk ekspor. Ada yang tahu ekspor itu apa? Negeri mengirimkan ke negeri. Siapa yang jawab? Anindra, benar? Ya, Nindra. Ya, benar, Anindra. Kita sudah go internasional. Seperti itu. Ya. Setelah mumpuni dan berjalan. Nah, di pelita 6. Nah, pelita 6 ini tambah bagus ini ya. Kalau pelita 1, 2, 3, 4, 5 yang diperbaiki adalah barang dan jasa, yang dihasilkan adalah barang dan jasa, maka di pelita 6 yang diutamakan adalah manusianya. Jadi manusia yang handal, yang bisa mendukung ekonomi. Itu fokusnya adalah membangun manusia melalui pendidikan. Pinter ya. Nah, apakah pelita 1, 2, 3, 4, 5, 6 sukses selalu? Sukses. Iya, tapi bukan berarti lancar jaya, nggak ada halangan, tetap ada halangan. Iya, tetap ada halangannya. Apa halangannya? Nah, nanti kalian bisa berdiskusi di kelompok WA masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4, ya, diskusikan. Perhatikan apa yang menjadi fokus pembangunan. Jadi yang di pelita 1, 2, 3, 4, 5 fokusnya apa sampai 6, kemudian hambatannya apa saja. Paham anak-anak? Ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Kalian bisa mengakses di Google Classroom kalian. Nah. Oke. Yang diskusi, lihatin. Silakan didiskusikan bersama teman sekelompokmu melalui chat WhatsApp grup tentang kondisi ekonomi secara umum era Orde Baru. Ya, kalian bisa mendiskusikan pelita tadi, ya, pelita. Mulai dari pelita 1 sampai 6 fokusnya apa, hambatannya apa. Yang kedua, saya percepat ya. Yang kedua, formatif ya. Ada 4 soal. Ya, formatif ada 4 soal. Kemudian penugasan produk ya. Kalian nanti membuat makalah
Ya, berkelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini adalah link ulangan harian. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Untuk info berikutnya nanti saya share di grup WA ya. Untuk penutup karena keterbatasan waktu saya minta bantuan Sukmareta Frida, pimpin doa. Sebelum mengakhiri Zoom pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah pimpin doa. Selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga diberikan kelancaran. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.